Pernahkah Anda bertanya, mungkinkah manusia bisa terkoneksi langsung dengan Tuhan? Mengapa para rasul diutus, kitab suci diturunkan, bahkan malaikat dikirim ke alam dunia ini? Jawabannya tersembunyi dalam satu hukum agung, hukum wasilah, sebuah tali ruhani yang menghubungkan antara rohani manusia di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Ruh di alam Maha Qadим. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampus channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini merupakan bahasan yang sering kami sampaikan, yaitu tentang sistem wasilah. Namun kali ini akan mencoba dikombinasikan dalam perspektif yang lebih universal lagi, karena ternyata di agama-agama samawi juga mengenal sistem wasilah. Hanya istilahnya yang berbeda, terminologi dan diksi saja yang berbeda, namun pada prinsipnya adalah sama. Tidak mungkin manusia di alam dunia ini yang berbeda secara dimensional bisa bersambung langsung kepada Tuhan yang berada di alam Maha Mutlak. Pemirsa dimanapun berada, saya adalah penganut Tarekat Qadim atau Tarekat Arwah yang tergabung dalam Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Dan tujuan kami dalam rangka udkhulu fi silmi kafah. Namun kali ini tidak hanya sebatas Islam, tetapi dalam perspektif lebih luas lagi, bahwa dalam beragama kita haruslah kafah, haruslah menyeluruh antara perspektif yang lahiriah dengan yang ruhaniah, antara yang materi dengan yang imateri, antara yang duniawi dengan yang akhirat. Dalam perspektif Islam yang sering kami sampaikan, wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan di alam ruhani antara manusia di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadим, di ujung alam akhirat, melalui sang adaptor dimensional yaitu ruhani Rasulullah. Karena sebagaimana As-Surah 51, tidak mungkin Allah berkata-kata langsung dengan manusia. Demikian pula tidak mungkin manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhannya. Dan sudah sangat jelas di banyak ayat, secara tersirat maupun tersurat, adanya tali persambungan melalui ruhani Rasulullah. Persambungan tersebut bisa melalui seorang utusannya, bisa melalui pewahyuan, ataupun di balik takbir. Lebih lanjut, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 35, kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Demikian juga dalam An-Nur ayat 35, di situ juga mensiratkan bagaimana pola hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Di situ Allah diibaratkan sebagai cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian di akhir ayatnya disebutkan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Dalam perspektif sufi, hal tersebut dimaknai sebagai persambungan antara cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadим dengan
cahaya ruh Rasul di alam qadim. Itulah nurun ala nurin. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa 59 juga tersirat, Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ sudah lebih jelas persambungannya, yaitu kita diharuskan taat kepada Allah yang berada di alam maha qadim. Kemudian wa atiur rasul berada di alam qadim, dan kemudian bersambung di alam dunia ini dengan ulil amri minkum. Kemudian di Al-Kahfi 17 fungsi tersebut dilaksanakan oleh seorang waliya mursida, dan di ayat lain ada juga rasulun min anfusikum. Itulah hamba-hamba yang difungsikan sebagai penyambung tali wasilah di alam dunia ini. Pemirsa dimanapun berada, tidak hanya Islam, ternyata di agama lain juga mengenal tali wasilah atau sistem kebersambungan itu. Dalam agama Yahudi, konsep wasilah terwujud lewat para nabi. Allah berbicara kepada umatnya melalui Musa, Samuel, dan nabi-nabi besar lainnya. Lebih dari itu, Yahudi mengenal Shekinah, manifestasi kehadiran ilahi yang menjadi tanda hubungan sakral antara Tuhan dengan umatnya. Tanpa nabi dan Shekinah, manusia tidak bisa memahami atau mendekati kehendak ilahi secara langsung. Jadi sudah jelas juga dalam agama Yahudi juga diyakini manusia tidak bisa secara langsung berinteraksi. Demikian halnya dalam Kristen dikenal dengan Trinitas. Walaupun pemahaman ini juga ternyata mengalami distorsi, namun orang-orang yang memahami makna Trinitas pada hakikatnya, tentu hal itu tidaklah demikian. Dalam ajaran agama Kristen, konsep wasilah menjadi sangat khas dalam Trinitas, yaitu Tuhan Bapa sebagai sang sumber mutlak, kemudian Tuhan Anak atau Yesus, dialah sebagai adaptor dimensional. Karena dalam agama Islam, posisi Nabi Isa atau Yesus adalah sebagai Rasul. Jadi sama posisinya sebagai adaptor dimensional. Dia berada di alam qadim yang mengadaptasi Tuhan dengan manusia di dunia ini. Dan kemudian terhubung dengan Roh Kudus, yaitu energi aktif yang membimbing hati manusia. Dan ini pun sesungguhnya selaras. Roh Kudus adalah roh yang suci. Dalam perspektif tali wasilah pun, seseorang baru bisa bersambung dengan tali wasilah ketika ruh kita sudah disucikan, ruh kita sudah bersih. Lebih lanjut dalam Yohanes ayat 6 disebutkan, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah perkataan dari Yesus atau dari Nabi Isa. Artinya di sini juga sangat jelas bahwa Rasul Isa sebagai adaptor dimensional. Artinya Yesus sebagai anak adalah jalan wasilah yang mutlak dalam keyakinan Kristen. Roh Kudus adalah wasilah energi yang menerangi jiwa manusia agar hidup dalam kasih dan kebenaran. Demikian juga wasilah dalam Hindu juga dikenal. Dalam Hindu ada konsep avatar adalah bentuk wasilah. Brahman, Tuhan absolut, terlalu tinggi untuk diakses langsung oleh manusia biasa. Maka ia menampakkan diri dalam wujud avatar seperti Krishna dan Rama
menjadi jembatan antara Brahman dan dunia manusia. Selain itu, dalam ajaran Vedanta, seorang Satguru sejati adalah tali wasilah hidup yang membimbing jiwa menuju moksa, penyatuan kembali dengan Tuhan. Lebih lanjut, sistem wasilah juga dikenal dalam agama Buddha. Dalam tradisi Buddha, sistem wasilah hadir melalui Bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk yang telah mencapai kesadaran tinggi, namun memilih tinggal di dunia samsara untuk menuntun makhluk-makhluk lain ke nirwana. Dalam Vajrayana, guru atau lama menjadi wasilah rohani yang membimbing murid melintasi lautan samsara menuju pencerahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata seluruh agama-agama besar di dunia ini mengenal sistem wasilah. Artinya meyakini tidak mungkin manusia yang beda dimensi dengan Tuhan bisa bersambung secara langsung. Untuk lebih melengkapi pemahaman tersebut, ada baiknya saya sampaikan dalam perspektif ilmiahnya. Secara ilmiah, prinsip wasilah sejalan dengan hukum resonansi dalam fisika kuantum. Tidak ada energi yang bisa mengalir tanpa media perantara. Getaran rohani pun sama. Kesadaran manusia perlu resonansi dengan frekuensi ilahi melalui kanal-kanal suci yang sudah disiapkan. Itulah fungsi nabi, rasul, avatar, guru, bodhisattva. Mereka adalah jembatan agar makhluk fana yang bisa menyentuh Sang Maha Kekal. Pemirsa dimanapun berada, di zaman modern ini, kita diajak kembali memahami hubungan kepada Tuhan, bukan sekedar ritual, tetapi perjalanan rohani melalui sistem wasilah yang telah Dia tetapkan sejak awal zaman. Wasilah adalah sebuah sistem yang permanen, sesuatu yang kodim, yang ada mendahului alam dunia ini. Jika Anda ingin menembus lapisan kegelapan jiwa dan terhubung dengan cahaya mutlak, maka temukanlah jalan wasilahmu. Sistem energi yang suci menanti untuk Anda aktifkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi bahwa manusia tidaklah mungkin bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui wasilah. Karena wasilah tersebut adalah sesuatu yang kodim, haruslah terhubung dengan entitas manusia yang sifatnya kodim. Dan dalam diri manusia ada ruh yang berasal dari alam kodim. Oleh karena itu, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan kita harus melakukan aktivasi ruh agar potensi ruh kita, nur iman dan nur kita menjadi aktif, menjadi memungkinkan dapat tersambung ke dalam tali wasilah dan memungkinkan dapat membaca ayat-ayatnya, dapat membaca kalam kodimnya. Tentunya kita perlu seorang mursyid yang membimbing rohani kita, yang mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah, yaitu seorang mursyid yang kamil mukamil, seorang mursyid yang waris, yang pastinya harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah dan bisa membacakan ayat-ayat kodim, kalam kodim, Quran kodim. Demikian, semoga ini mencerahkan dan melengkapi pemahaman yang ada pada diri kita. Billahi anta maksudi,
wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.